Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Merupakan kesukacitaan terbesar bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini berada di rumah masing-masing untuk mengambil bagian dalam ibadah keluarga. Kita berjumpa kembali melalui ibadah keluarga untuk bersama-sama menghayati firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab dan perenungannya. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagi-Mu Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu besar atas kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti, bahkan dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-40 yang menyatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini di dalam
Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-40 diberikan tema untuk menjadi renungan kita adalah tanda cinta sang roti hidup. Tanda cinta sang roti hidup. Melalui tema ini, penulis kitab Yohanes menggambarkan karya pelayanan Yesus begitu selektif, karena ia menginginkan tiap pembaca menyoroti setiap pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dalam sisi teologis atau pengetahuan tentang agama. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita tentang roti, di mana pada saat bangsa Israel berada di padang gurun dan sudah mengalami kelaparan karena tidak ada makanan, lalu Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan makanan dari sorga untuk bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun. Dan itulah yang dibuktikan dan dilihat oleh orang Yahudi, orang Israel, dan dialaminya. Sehingga mereka menganggap bahwa karena Musa bersama dengan Elisa, roti itu turun dari sorga. Dan menjadi pertanyaan bagi mereka adalah, kenapa Yesus mengatakan, "Akulah roti yang turun dari sorga"? Sedangkan Yesus itu, orang Yahudi mengetahui ibu bapaknya, yaitu Maria dan Yusuf. Tapi mengapa mengatakan akulah roti yang turun dari sorga? Inilah yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes ini, supaya disoroti oleh setiap orang yang membaca, yang mendengarkan tentang kata Yesus ini. Dan Yesus akan menjelaskan kepada orang Yahudi, bahkan kepada setiap orang yang membaca tulisan ini. Jemaatnya dikasihi oleh Tuhan. Di dalam pembacaan ini ada satu peribahasa yang berbunyi, harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepas. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak mendapatkan apa-apa karena menyia-nyiakan apa yang sudah ada di tangan untuk mendapatkan keuntungan yang belum pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel sudah memegang, bahkan merasakan, melihat tentang kuasa Tuhan dinyatakan, tetapi masih meragukan. Bahkan yang sudah ada di tangannya dilepas, mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Sehingga dengan melalui kehadiran Yesus Kristus untuk memberikan kepastian kepada orang-orang Israel, kepada orang Yahudi yang masih meragukan dan tidak percaya
bahwa dirinya adalah roti yang hidup, roti yang datang dari sorga. Sekalipun di dalam pelayanan Tuhan Yesus sudah sering melakukan tanda atau mujizat di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi, tapi mereka tidak memahami apa arti sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus bahwa dirinya adalah roti yang turun dari sorga. Sehingga orang Yahudi bertanya kepada Yesus, tanda apakah yang Yesus lakukan? Atau mujizat apakah yang Yesus harus lakukan? Supaya kami melihat dan kami percaya. Padahal kalau kita melihat tanda mujizat yang pertama dilakukan Yesus di dalam pelayanannya adalah menjadikan air menjadi anggur. Jadi air diubah oleh Yesus menjadi anggur di saat perkawinan di Kana. Di dalam perkawinan itu Yesus diundang bersama dengan orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf. Itu berarti keluarga yang melaksanakan perkawinan di Kana itu adalah keluarga dari Yesus, keluarga dari Maria dan Yusuf. Sehingga pelayan-pelayan pada saat kekurangan anggur, pelayan-pelayan di perkawinan di Kana itu mendatangi Maria bahwa anggur telah habis dan masih banyak tamu undangan yang belum mendapatkan anggur. Sehingga Maria, ibu Yesus, datang kepada Yesus atau anaknya. Kita kekurangan anggur. Karena Maria yakin bahwa dengan melalui Yesus apa saja bisa dilaksanakan. Sehingga Maria memohon supaya Yesus melakukan sesuatu supaya acara perkawinan itu berjalan dengan baik. Disinilah Yesus pertama kali melaksanakan tanda atau mujizat supaya orang percaya bahwa ini adalah anak Allah, roti yang hidup yang turun dari sorga. Jemaat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melihat apa yang telah dilaksanakan oleh Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur, adalah suatu pertanda bahwa memang Yesus diberikan kuasa Allah untuk melakukan supaya orang melihat dan percaya kepadanya. Namun sampai pada saat sekarang ini kita sebagai orang yang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih sering timbul pertanyaan dari diri kita. Tanda apa yang harus dilakukan oleh Yesus supaya kita percaya sungguh-sungguh? Karena kita yang ada zaman sekarang ini tidak pernah melihat secara
mata kepala kita sendiri tentang mujizat atau tanda yang dilakukan oleh Yesus. Namun tetap kita percaya bahwa Yesus itu sudah melakukan. Hanya kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa tanda itu sudah dinyatakan bagi hidup kita. Salah satu contoh adalah kita hidup. Kita masih mempunyai napas sampai saat ini. Semua karena tanda kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi masih sering kita bertanya, tanda-tanda apa yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita sudah melihat, kita sudah mengalami tanda itu, yaitu pemeliharaan dan kasih-Nya yang kita alami sampai saat ini. Kalau kita melihat bahwa segala yang diharapkan tidaklah sesuai dengan apa yang mereka lihat, membuat mereka menolak dan menghindari Yesus sebagai Mesias. Namun Yesus menegaskan bahwa sudah begitu banyak mujizat Allah terjadi di sekitar mereka sejak zaman Musa. Musa memberi makan bangsa Israel di padang gurun, dan Yesus memberi makan roti dan ikan bagi 5.000 orang. Yesus ingin menyampaikan roti yang menjadi sorotan utama di sini. Jadi bukan roti yang menjadi sorotan utama, tetapi kuasa Allah dengan cinta kasih menyediakan roti bagi setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita garis bawahi kata ini di dalam hidup kita tentang kuasa Allah. Jadi dalam roti bukan itu yang menjadi sorotan di dalam pelayanan Yesus, tetapi yang menjadi sorotan adalah kuasa Allah yang telah diberikan untuk menyediakan roti bagi setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini kita diajak untuk kembali merenungkan apa yang kita butuhkan dalam dunia ini. Allah mampu untuk sediakan bagi kita, dengan catatan asal percaya pada kuasa-Nya. Janganlah kita menolak sapaan firman Allah, tapi marilah kita menerima dengan penuh rasa syukur. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena Dialah roti hidup yang memberikan hidup kekal dengan penuh kasih. Yesus sendiri berkata, "Aku inilah roti hidup. Aku inilah jalan. Aku inilah kebangkitan." Jadi tidak ada lagi yang kita ragukan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam kitab Yohanes ini. Biarlah dengan melalui firman Tuhan ini kita dimampukan untuk selalu menerima dengan penuh rasa syukur dan bahagia tentang kepercayaan kita, karena Dialah roti hidup yang memberikan hidup kekal
bagi kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Selamat memaknai kehidupan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Ambil saat teduh.